Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang preman sedang berkeliling melihat situasi dan kondisi pasar yang notabene adalah wilayah kekuasaannya, yang tak lama ia dihampiri oleh anak buahnya untuk memberikan uang setoran yang rutin diberikan setiap hari. Setelah menerima uang setoran, si preman dihubungi oleh anak buahnya yang lain untuk meminta imbalan atas tugas yang diberikan si preman, yaitu menghabisi satu keluarga. Dan ketika mereka bertemu, si preman ternyata dijebak karena rupanya orang yang membungkam si preman bukanlah anak buahnya, melainkan seorang detektif profesional bernama Bayan yang berniat untuk menghabisi pembunuh anak dan istrinya sehingga ketika sedang terpojok itulah, si preman mengaku jika memang dialah orang yang menyuruh anak buahnya untuk menghabisi keluarga Bayan. Namun faktanya, pembunuhan itu tidak sesederhana yang Bayan pikirkan, karena ternyata si preman hanyalah seorang eksekutor yang mendapat perintah dari seorang untuk melakukan pembunuhan. Berdasarkan informasi dari si preman, Bayan pergi ke salah satu SMP untuk mencari pelaku lain yang juga ikut andil dalam pembunuhan keluarganya, dan secara kebetulan anak si pelaku bersekolah di tempat ini dengan si pelaku sendiri yang selalu menjemputnya. Di sana Bayan melihat sebuah mobil dengan nomor polisi persis seperti yang diceritakan oleh si preman pasar. Demi membalas dendam kematian anak beserta istrinya, Bayan terlebih dahulu mendekati anak si pelaku yang bernama Ting He untuk memasukkan sebuah alat pelacak atau GPS ke dalam tas miliknya demi mengetahui lokasi tempat tinggalnya, di mana kejadian itu dilihat oleh si bodyguard yang bernama Zheng Wu tanpa mencurigai sedikit pun tindakan yang dilakukan Bayan. I'm sorry. Are you okay? Sejenak kita tinggalkan dulu Bayan dan beralih ke Ting He yang saat ini baru sampai di rumahnya. Ia sudah ditunggu oleh ayahnya yang bernama Ying Hao untuk makan bersama. Tapi sebelum itu, ayahnya mengingatkan tentang tata krama ketika mau makan dan memintanya untuk segera mengganti pakaiannya. Sambil menunggu Ting He berganti pakaian, asisten pribadi Ying Hao bernama Yuli seketika menjelaskan terkait salah satu ekspedisi logistiknya terciduk membawa beberapa barang haram, di mana Yuli sendiri mencurigai beberapa karyawan yang nakal dan memanfaatkan pekerjaannya untuk mengirimkan barang tersebut. Setelah Ting He datang ke meja makan, si ayah yang baru saja mendapat panggilan dari kepala sekolah pun menanyakan terkait apa yang sudah Ting He lakukan tadi, karena menurut informasi dari yang si Kepsek dengar, Ting He telah melakukan perundungan terhadap siswa lokal, dan jika memang itu terjadi, Ying Hao berharap jika anaknya segera berhenti dan berlaku layaknya sebagai seorang siswi yang normal. Merasa dipitnah oleh kepala sekolah dan ayahnya sendiri, Ting He lantas menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di sekolah, yang ternyata Ting He sendiri yang dibuli oleh siswa pribumi, sekaligus menjadi satu-satunya orang yang disalahkan atas kejadian tersebut, di mana si ayah yang mendengar hal itu sangat marah karena beranggapan jika anaknya telah berani membohonginya. Ting He
merasa jika saat ini tak ada orang yang peduli kepadanya termasuk ayahnya sendiri, sehingga membuat Ting He merasa tak nyaman dan ingin pindah dari kota tempatnya tinggal saat ini, terlebih sang ayah yang lebih mementingkan pekerjaan yang membuat Ting He sangat membenci ayahnya itu. 你根本不关心别人，你只关心你自己，关心你的生意。婷婷，你别说了，你根本不关心别人真正需要的是什么，在你眼里，什么事情都能用钱解决。 Setelah menyadari perkataannya terlalu keras kepada Ting He, Ying Hao meminta kepada Yuli untuk segera memesan tiket pesawat untuk esok pagi agar mereka bisa pergi ke Cina untuk mendatangi istrinya. 卢比，明天帮我订最早的航班，我要回国去看他妈妈。 Tanpa mereka sadari, rupanya percakapan itu didengar oleh Bai An yang telah menaruh GPS ke dalam tas milik Ting He. Setelah mengetahui jika besok pagi Ying Hao dan anaknya akan pergi ke bandara, Bai An merencanakan sesuatu untuk membalas dendam atas kematian istri dan anaknya. Di sisi lain, preman pasar dihampiri oleh orang bernama Tai Long bersama anak buahnya yang bernama Siti untuk menggeledah tempat tersebut sekaligus bertanya terkait narkoba yang mereka simpan telah berhasil disita oleh pihak kepolisian dan membuat Long rugi jutaan dolar atas kehilangan barang tersebut sehingga keesokan harinya, Ying Hao bersama Ting He sedang bersiap pergi menuju ke bandara untuk pulang ke negara asalnya menemui ibu Ting He. Yang sebelum berangkat, Ying Hao mengaku jika kata-kata yang diucapkan Ting He kemarin telah menyadarkan ayahnya. 如果你妈妈看见你现在的样子， Sebelum berangkat, Ying Hao mendapat laporan dari Yuli jika saat ini polisi tengah memeriksa narkoba yang berasal dari gudang logistik mereka. Dan menurut hasil penyelidikan, narkoba kali ini sama seperti jumlah narkoba yang ditemukan 3 tahun lalu. Selain itu, Yuli juga mengatakan jika dia sedang bernegosiasi dengan polisi agar masalah ini tidak dipublikasikan ke ranah publik. 表达一些感谢，成本方面别在意。 Di sisi lain, Bai An yang sudah merencanakan sesuatu untuk balas dendam atas kematian istri dan anaknya sedang memperhatikan pergerakan mobil yang ditumpangi Ting He dari GPS yang sudah disimpannya. Sebelum pergi, dia terlebih dahulu menentukan posisi serta lokasi tepat di mana dia akan membunuh Ying Hao beserta anak buahnya. Di tengah perjalanan, mobil rombongan Ying Hao dihadang oleh beberapa orang tak dikenal sedang berpura-pura ribut yang ternyata mereka semua adalah anak buah Long yang sengaja menghadang untuk membawa Ying Hao pergi ke suatu tempat. Zheng Wu meminta kepada rekannya yang tersisa agar segera membawa Ting He ke tempat yang lebih aman, sementara dirinya mencoba mengejar truk yang membawa Ying Hao pergi. Dan setelah berhasil menaiki truk tersebut, dia sudah ditunggu oleh Siti yang ingin berduel dengannya menggunakan kapak legend miliknya dan... Dari kejauhan, Bai An mendengar suara tembakan yang membuat dirinya langsung bergegas menuju ke arah suara. Yang sesampainya di sana, dia melihat Ting He sedang berada dalam bahaya, sehingga ia langsung menyelamatkannya dan membawanya ke tempat yang lebih aman, meskipun dalam hatinya masih menyimpan dendam terhadap Ying Hao. Follow me or die here.
Singkat cerita, kita akan diperkenalkan dengan mitra bisnis Ying Hao bernama Clay. Saat ini, ia berada di rumahnya bersama petinggi pemerintah yang pada siang tadi berada di sebuah acara televisi dengan menyebut jika Clay adalah penyakit terbesar di wilayah Jiathi, di mana hal itu membuat Clay marah, sehingga ia membawa istri beserta anaknya untuk dibunuh di hadapannya sendiri. 没事。 Tak berselang lama, Ying Hao baru saja sampai di kediaman Clay, di mana dia memberikan sebuah kertas berisi kesepakatan pemindahan kepemilikan yang harus segera ditandatangani. Meski begitu, Ying Hao menolaknya dan yakin jika saat ini hanya perusahaannya yang terbebas dari inspeksi kepolisian. 我不会信，这些人杀了我。 Di tempat lain, Bai An membawa Ting He ke markas persembunyian yang tidak diketahui oleh siapapun. Di sana Ting He menyadari jika orang yang ada di depannya adalah seorang buronan yang tega menghabisi keluarganya sendiri. Tetapi Bai An menyangkanya dan menyebut jika ayahnya lah orang yang telah tega membunuh istri beserta anaknya. Namun karena memang bukan Ting He target utamanya, Bai An langsung memintanya untuk meninggalkan lokasi tersebut. Without me, you already dead. Get out of here. Go! Thank you. You saved me. Sementara itu, Yuli yang merasa khawatir dengan kondisi Ying Hao dan Ting He saat ini segera menghubungi Zheng Wu karena dinilai tidak bisa menjaga kedua majikannya. Di tengah pembicaraan, Zheng Wu meminta Yuli untuk mengirimkan video saat Ting He berada di sekolah kemarin demi mengetahui siapa orang yang telah membawa Ting He pergi. 赶快把监控发我。 吴真，我告诉你不要乱来，警察已经来过了。你 Entah apa yang sebenarnya terjadi, Yuli tampak sedikit terkejut setelah mendengar rute yang dilalui para penculik itu dan seakan mengetahui siapa orang yang telah menculik Ying Hao. Tak berselang lama, Ting He menelpon Yuli untuk memberitahu lokasinya saat ini, di mana Yuli mengingatkan Ting He agar tidak mempercayai siapapun tanpa terkecuali, termasuk Zheng Wu yang merupakan orang kepercayaan keluarganya. 现在开始，不要相信任何决定。也包括吴真，对吗？ 我现在也开始。 Ting He yang merasa ketakutan lantas bersembunyi di balik telepon umum. Tak lama, dia melihat mobil polisi sedang berpatroli di sekitaran sana. Kemudian langsung menghampiri polisi tersebut berharap memberinya pertolongan tanpa disadari. Dia adalah seorang polisi gadungan yang tergiur oleh tawaran seorang di pasar gelap. Dan ternyata Ting He dihargai sekitar $1 juta sebagai imbalan bagi orang yang berhasil menangkapnya. 小心啊！别动！你跑不了，你可是值100万美金呢！ Beruntung bagi Ting He karena Bai An datang tepat waktu untuk kembali menyelamatkannya dari bahaya. Kemudian mereka langsung bergegas pergi dari sana dan kembali ke tempat persembunyian Bai An. He's dead. Just madam, let's go. Sesampainya di sana, Ting He bertanya kepada Bai An terkait bagaimana dirinya dapat dengan mudah menemukannya, sehingga Bai An langsung menunjukkan sebuah GPS yang disimpan di dalam tas. Hal itu membuat Ting He tampak heran karena Bai An sudah memata-matainya sejak dari gerbang sekolah. Ting He juga menyadari adanya kejanggalan dan sekarang sudah tidak bisa mempercayai siapapun karena merasa jika hanya Yuli dan Zheng Wu yang mengetahui rute tersebut. 不知道该相信谁了。内线跑匪早有准备，但行程路线又只有吴真知道。 Merasa jika Yuli dan Zheng Wu sudah tidak bisa dipercaya, Ting He memutuskan mengajak Bai An bekerja sama agar dapat menemukan ayahnya karena dia mengetahui jika tujuan awal Bai An adalah membalas dendam kepada ayahnya. Tapi meski begitu, mereka tidak mengetahui di mana posisi Ying Hao saat ini. You should understand what that means. I know. Di sana Ting He menjelaskan alasan mengapa ia mengajak Bai An bekerja sama, yaitu untuk meyakinkan Bai An jika ayahnya sangat membenci narkoba lebih dari apapun. Karena barang tersebut telah merenggut nyawa ibunya, dia juga mengatakan jika ayahnya bukanlah orang yang telah membunuh keluarganya. Ting He kemudian berpendapat
jika saat ini hanya dirinya satu-satunya petunjuk untuk menemukan Ying Hao. You are nothing but a problem. No, I'm not a problem. I'm the only lead you have right now. Keesokan harinya, Bai An bersama Ting He pergi ke sebuah pabrik logistik demi menemukan beberapa petunjuk dari para mantan anak buah Ying Hao yang beberapa tahun lalu telah dipecat oleh ayahnya. Sampai akhirnya mereka menjadi bandit atau perampok yang dapat melakukan apapun demi uang. Sesampainya di sana, Ting He mencoba memasuki area logistik tersebut demi mengecoh petugas keamanan agar Bai An bisa masuk ke sana. Sampai akhirnya mereka dengan mudah berhasil masuk dan mendapat informasi tentang keberadaan seorang pria yang dijuluki Si Pinang. Sehingga mereka langsung pergi menuju ke kawasan Pasar Lese, tempat di mana Si Pinang saat ini berada. You would be like the phone if you let anyone else know. Berlokasi di Pasar Lese, Ting He menghampiri seorang pria berkepala pelontos meminta agar dirinya diantarkan ke Si Pinang. Sementara Bai An diminta untuk tetap menunggu dan mengawasinya dari dalam mobil selagi Ting He menemui Si Pinang. Si botak yang mewaspadai gerak-gerik Ting He langsung mengambil tas miliknya sebelum akhirnya dia diizinkan masuk ke ruangan pribadi Si Pinang. Di sana Ting He meminta kepada Si Pinang untuk membantu menyelamatkan ayahnya, tetapi Si Pinang langsung menolak karena dulu Ying Hao telah memecat sekaligus memenjarakannya. Dia akhirnya menyebutkan jika Clay adalah gembong narkoba yang memakai jasa ekspedisi ayahnya, sekaligus orang yang telah menculik Ying Hao. 其实关于克莱，你爸应该要比我熟悉的多呀。 Si Pinang menolak tawaran Ting He karena merasa jika dia membawa gadis itu ke hadapan keluarganya, ia akan mendapatkan uang lebih besar daripada yang Ting He tawarkan. Merasa jika dirinya sudah terdesak, Ting He mencoba untuk melarikan diri, tetapi dia tidak mampu untuk melawan orang-orang berbadan besar. Sampai akhirnya Si Pinang agak kesal dengan gadis itu, mencoba untuk memotong kedua tangannya, tetapi... Ya, Bai An berhasil menyelamatkan Ting He di waktu yang tepat dan dengan keahlian bela diri yang dimilikinya, ia mampu melumpuhkan semua orang yang berada di sana dengan mudah. Ting He yang masih disekap oleh Si Pinang berhasil meloloskan diri berkat menggigit tangan Si Pinang, sehingga dengan mudah Bai An melumpuhkan Si Pinang dan mendapatkan informasi jika orang yang selalu mengantarkan paket Clay selalu berada di Hotel Jati Lama. 他在城外家庭旅馆，那是他的地盘，你们去了也是送死。 Setelah mendapatkan informasi, Bai An dan Ting He berencana untuk pergi ke Hotel Jati Lama, namun mereka dihadang oleh ratusan anak buah Si Pinang yang mencoba untuk menangkap mereka dan... Tak jauh dari sana, Bai An dikejutkan dengan kehadiran Siti yang selalu membawa kapak khususnya untuk menumbangkan semua musuh, termasuk Bai An, yang ia serang dengan secara brutal. Tak lama, Zheng Wu juga tiba di sana dengan niat untuk menyelamatkan Ting He, tetapi akibat dari perkataan Yuli yang mengatakan jika tidak boleh percaya pada orang lain, membuatnya sedikit ragu kepada Zheng Wu dan lebih memilih pergi bersama Bai An. 你不能跟他走。Go！ Singkat cerita, malam pun poek melihat kondisi Bai An yang sedang kritis akibat mendapat bacokan dari Siti, membuat Ting He merasa kasihan dan berinisiatif untuk mencari rumah sakit terdekat. Bukannya rumah sakit yang didapat, melainkan dokter hewan yang dipaksa untuk segera menolong Bai An, sekaligus menjahit luka yang didapatnya.
应该的，应该的。 Setelah diobati, Bayan bertanya terkait lokasi Hotel Jati Lama kepada si dokter. Si dokter menjawab jika lokasinya tak jauh dari sana, sehingga mereka memutuskan untuk segera pergi ke hotel yang si dokter tunjukkan. 功德无量。妙手回春。 Sesampainya di sana, Ting He memesan satu kamar untuk mereka tinggali bersama. Tetapi si teteh pemilik hotel tersebut sempat tak mempercayai Ting He yang menyebutkan jika mereka adalah ayah dan anak. Namun pada akhirnya, si teteh itu memberikan sebuah kunci dan menunjukkan kamar yang mereka pesan. 楼上右转，谢谢。 Tanpa mereka sadari rupanya si teteh pemilik hotel tersebut merupakan bagian dari anak buah Clay, sehingga si teteh langsung menelpon orang-orang yang mencari keberadaan Bayan saat ini. Rupanya orang yang Bayan cari juga datang bersama para kroco ke penginapan tersebut, dan baru saja mereka membuka pintu, tiba-tiba ya, Bayan dengan mudah menghabisi semua kroco seorang diri sampai akhirnya dia menghadapi orang yang sedang dia cari selama ini untuk menanyakan terkait keberadaan Clay. Setelah mengetahui jika Clay sedang berada di hutan dekat dermaga Sungai Mei, Bayan mendengar suara teriakan Ting He yang sedang dalam bahaya sehingga ia langsung menyelamatkannya dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Belum selesai di sana, rupanya Bayan dan Ting He kembali dihadang oleh Siti yang ternyata belum meninggal. Dengan kondisi Bayan yang masih terluka parah, Siti lantas berniat untuk menghabisinya saat itu juga menggunakan kapak yang selalu ia bawa. Namun beruntung, Zheng tiba di waktu yang tepat dan berhasil menyelamatkan Bayan yang sedang dalam kondisi terdesak. Di tengah kondisi yang masih pingsan, Bayan mengingat kembali kejadian yang sangat memilukan bagi kehidupannya, di mana dia sangat ingin membalas dendam terhadap orang yang telah membunuh anak beserta istrinya. Namun saat pelaku menembak si istri, Bayan langsung sadar dari pingsannya sehingga setelah kembali sadar, Zheng menceritakan kepada Bayan tentang dirinya yang berhasil menemukan keberadaan mereka karena sebelumnya mereka berobat di dokter hewan dan menginap di hotel yang dekat dengan tempat tersebut. Hal itulah yang membuat Zheng dengan mudah menemukan keberadaan mereka. Dia juga membicarakan tentang Ting He yang terlebih dahulu menelpon Yuli yang akhirnya dia mengikuti sebuah GPS yang dapat menuntunnya sampai ke tempat ini. 我顺着定位找了过去，但还是去晚了。在现场，我只找到了一具假警察的尸体。 Bayan yang tetap ingin mencari keberadaan Ying Hao meskipun sudah dilarang oleh Ting He menyebutkan jika Zheng adalah orang yang akan mencari keberadaan ayahnya. Tapi Bayan malah berpikir negatif tentang perkataan yang diucapkan oleh Ting He ini. You were not against me when I saved you from mob. You used me from the beginning. Since you have a new protection. Selanjutnya Bayan menceritakan jika istrinya sudah bekerja pada perusahaan ayah Ting He selama 8 tahun. Kemudian ada satu saat di mana dia merasa aneh dengan sikap istrinya yang pada akhirnya meninggal dibunuh oleh pegawai Ying Hao. Dan setelah ditelusuri, Bayan meyakini jika itu semua perintah dari Ying Hao karena sang istri mempunyai bukti jika perusahaan Ying Hao terdapat barang haram. This is the flat die. It's contain the evidence. And for this, he killed my family. 不可能，他最痛恨的就是毒品。 Tak berselang lama, Yuli akhirnya sampai ke tempat di mana Ting He berada untuk membawanya pulang ke rumah. Akan tetapi, Ting He langsung menolak ajakannya karena dia tidak mempercayai dan mencurigai jika salah satu dari mereka adalah seorang pengkhianat sekaligus penyelundup narkoba di perusahaan ayahnya. 明明，我们早跟我回家。不，我不回去。
我要去救我爸。 Dan ya, rupanya mereka lah pengkhianat yang dimaksud oleh Ting He barusan, sehingga Ting He dan Yuli langsung dibawa oleh anak buah Clay untuk dijadikan sandera demi mengintimidasi Ying Hao. Sementara itu, Zheng Wu yang hendak akan dieksekusi berhasil diselamatkan oleh Bai An dengan cara seperti ini. Di markas Clay, Ying Hao ditanya terkait pengiriman narkobanya yang terlambat, membuat semua kliennya menunggu kiriman tersebut dengan rasa cemas demi mempermudah negosiasinya. Clay membawa Ting He ke hadapannya agar Ying Hao langsung menandatangani kesepakatan yang sebelumnya sudah dibicarakan, dan tanpa berpikir panjang, Ying Hao langsung menandatanganinya karena tidak ingin terjadi sesuatu terhadap anak kesayangannya. 何总啊，把合同签了。 Sementara itu, Long langsung menyangka keberhasilannya dan langsung menjelaskan jika orang yang membuat barang haram mereka hilang adalah Bai An itu sendiri. Long juga meyakini jika Bai An bukanlah orang sembarangan. Dia juga menambahkan jika selama ini orang yang melindungi putri Ying Hao adalah Bai An yang sekaligus menunggu kesempatan untuk membunuh Ying Hao. 你给我查来查去就查出这些没用的东西啊！啊，龙太，我告诉你，当年要不是因为我，非把你留下来给我当条狗。 Clay yang merasa kesal terhadap Long karena tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa melapor hal yang menurutnya tidak perlu, membuatnya merasa dirugikan. Dan jika dihitung kerugiannya mencapai 20 juta dolar atau senilai 330 miliar rupiah karena hilangnya barang yang sudah disiapkan. 以后有可能。 好。 Sore harinya, Bai An yang kali ini bekerja sama dengan Zheng Wu tiba di markas Clay. Di sana mereka dengan mudah mengalahkan semua anak buah Clay yang berjaga. Yang di tengah peperangan, Zheng Wu meminta Bai An untuk segera mencari keberadaan Ting He, sementara dirinya akan terus menyusuri tempat tersebut untuk menumbangkan semua anak buah yang tersisa. Tak lama, Bai An berhasil menemukan keberadaan Ting He yang sudah disekap bersama dengan ayahnya. Di sana, Long sudah menunggu kedatangannya. Kemudian, Long memberikan sebuah pistol karena mengetahui jika Bai An ingin sekali membunuh Ying Hao demi balas dendam atas kematian istri dan anaknya. 你把他给杀了。 Bai An dibuat sedikit kerepotan ketika melawan Long, mengingat dia juga merupakan seorang ahli bela diri, membuat Bai An sedikit kewalahan ketika menghadapinya. Di tengah pertarungan, Long mengatakan jika orang yang membunuh keluarganya bukanlah Ying Hao, melainkan Long itu sendiri. 所有的一切都是我做的，包括你的家人。 Mendengar hal itu, Bai An sangat marah kepada Long, sehingga dia langsung menyerangnya dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Namun hal itu justru membuatnya semakin terpojok, sampai akhirnya datang Zheng Wu membantu menyelamatkannya. Berkat bantuan dari Zheng Wu dan Ting He, akhirnya Bai An dapat mengalahkan Long meskipun dengan keadaan sempoyongan, sekaligus mempraktikkan apa yang selama ini dia latih. Setelah semua selesai, Bai An menghampiri Yuli yang sudah disekap di salah satu ruangan. Di sana dia menginterogasinya untuk mengetahui apa sebenarnya motif di balik ini semua, sehingga dirinya tega mengkhianati Ying Hao sekaligus membunuh anak beserta istrinya. Yuli mengaku jika dirinya hampir menguasai semua perusahaan yang dimiliki Ying Hao, akan tetapi semua itu musnah tatkala rencananya digagalkan oleh Bai An yang ikut campur dengan semua ini. Sementara itu, Yuli menegaskan jika niat dia membunuh istri beserta anak Bai An karena dia telah menghalangi jalannya untuk mengambil alih semuanya. Setelah itu, Yuli akan menyalahkan Ying Hao atas kejadian semua ini karena menurutnya dia adalah seseorang yang memaksanya melakukan ini semua. Namun setelah Bai An menunjukkan surat pengalihan saham, Yuli tampak terkejut sekaligus tak menyangka jika Ying Hao berniat menunjuknya sebagai pemilik saham perusahaannya dan tamat. Endingnya sangat membagongkan.